Nah, kapasitas saya sebenarnya saya balik ke undangan dari Ustadz Rio pertama kali. Dia mengabarkan bahwa ingin membuat di JIS ini ada school TV lah ya, sekolah TV yang berbasis sekolah gitu. Penerimaan saya begitu. Nah, di situ kapasitas saya merasa karena udah beberapa tahun terakhir ini saya memang membina itu di beberapa sekolah, sehingga saya dengan pede banget, oke ayo aja. Ketika kemudian makin mengerucut, kita ketemu, kemudian Ustadz Rio memberikan gambaran apa aja sih yang pengen dibuat, pengen diinginkan dari TV ini arahnya kemana. Ternyata ini saya dikasih bocoran dari Ustadz Rio mengenai program TV pagi, Senin, Selasa, segala macam sampai ada subuh, kemudian ada yang sini sampai jam 22 jam 00. Artinya saya tangkap apa? Ini daily program TV televisi yang kita nggak usah ngomong ini streaming atau terestrial ya. Maksudnya kalau yang namanya program dari pagi sampai malam itu otomatis yang kebayang di saya karena saya biasa di TV besar, maksudnya di TV yang udah mapan itu. Kebutuhan SDM-nya luar biasa banyak karena setiap program, bayangkan sekarang untuk 3 bulan sebelumnya, sekarang bulan Mei ya, Mei, Juni itu kita meeting sekarang, per harinya, per acaranya sudah kita meeting sekarang. Ini kita yang diproduksi sekarang itu bulan Juli itu masalah-masalah, kemudian bulan berikutnya terus begitu, dan itu butuh banyak banget SDM dan macam-macam lah ya. Walaupun sifatnya mungkin streaming, tetap aja namanya program kita harus bikin. Atau kalau mau praktis beli program aja bisa, cuman itu saya nggak tahu kalau beli program kayaknya untuk TV streaming sangat tidak dimungkinkan karena dia kan cuma muncul sekali. Sementara kalau kita beli program atau kita bikin sendiri, kita pasang taruh di YouTube aman ya. Kalau kita beli kan kita terikat kontrak. Oke, itu dari sisi programnya. Intinya begini, ketika saya melihat rancangan program itu, wah ini di luar kapasitas saya untuk misalnya memberikan wawasan, memberikan ini, karena di dunia di industri televisi yang saya pernah kerja walaupun sampai hampir 25 tahun, di situ saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Jadi bukan program yang misalnya pernah program sebagai istilahnya direktur atau apa. Jadi pengalaman saya untuk memanage sebuah program yang daily, yang maksudnya yang di program yang ketat gitu selama untuk sebuah TV itu di luar kapasitas saya. Cuman kemudian setelah ngobrol sama Ustadz Rio, ternyata di sini sedang mencari bentuk, sedang mencari bagaimana supaya ide-ide untuk bisa punya TV sendiri itu bisa dilaksanakan. Maka dari situ kita nanti ngobrol mengenai sebenarnya kita mau apa sih gitu loh. Maksudnya bukan saya ya, tapi ini JIS ini nggak tahu tadi ada unsur dari CMN sama yang ada 3 unsur kalau masalah disebut marketing sama. Nah, apakah nanti kita arahnya mau membuat sebuah program yang memang daily program itu, ataukah sebuah TV yang berbasis konten? Kita coba nanti ngobrol, dengan apa yang yang bisa saya tahu dalam bisnis televisi, dalam urusan yang sifatnya basic dalam pertelevisian. Saya coba jelaskan sedikit. Habis itu nanti kita akan kita kembalikan kepada forum nanti kira-kira gimana.
Jadi kita langsung aja ke ini istilah aja, terestrial itu TV berbasis satelit yang dari satelit ke antena. Jadi yang ditangkap oleh pesawat televisi. Itu yang saya maksud tadi itu sekarang kan 24 jam berbasis program harian ketat, umum, berisi informasi maupun entertainment, news atau sekarang kan ada apa namanya metro ya, ada apa namanya, nah yang news doang ya. Tapi ya ternyata mereka nggak ini juga, di mana ada yang duitnya gede masih dikejar, ya. Tapi sekarang apa namanya? Sekarang ini bukan sekarang, sudah berapa 5 tahun terakhir ini kalau nggak salah. Ini kalau dibilang kuenya duitnya di pertelevisian itu sudah banyak tersedot ke internet, ke medsos, streaming apapun itu yang sifatnya sudah tidak berbasis pada tontonan ini, karena ternyata secara penelitian dari hasil apa namanya hasil survei ternyata sekarang ini ke pedesaan pun sudah dikuasai oleh gadget, sehingga iklan-iklan sudah masuk ke YouTube, masuk ke apa yang sekarang kan YouTube sama IG sama WA ya, tapi WA enggak kan? Bahkan TikTok sekarang udah sangat di anak-anak sudah ini. Jadi bisa dibilang sekarang ini era apa ya? Teman-teman yang di TV itu sudah mengatakan enak kamu udah pensiun duluan, sekarang udah capek kerja di TV gitu. Maksudnya semakin diperketat apa namanya budget semakin diperketat, terus banyak hal yang kemudian buat mereka itu nggak nyaman lagi kerja di televisi karena program tetap 24 jam. Karena apa? Sewa satelit itu kalau nggak dipakai juga rugi gitu loh. Dan mereka sewanya kan apa 24 ya pasti sehari 24 jam itu kalau nggak dipakai rugi aja gitu loh. Makanya mereka akhirnya sekarang ini sudah hanya berapa ini yang mainnya sekarang kan main apa namanya konglomerasi ya, mereka kayak Indonesia gabung sama SCTV dan sebagainya itu untuk tetap bertahan aja. Tapi mengenai konten-kontennya sudah kalau dulu TV mempengaruhi budaya, sekarang medsos yang mempengaruhi budaya termasuk ke TV-nya. Jadi TV-nya sekarang ikut ini, yang viral di medsos mereka angkat gitu loh. Apapun di TikTok sekarang ada yang apa anak yang maju gantian itu udah diambil di mana aja sekarang sudah. Jadi seperti itu. Nah itu gambaran mengenai terestrial yang sekarang sudah ini. Tapi yang di garis bawain dari terestrial ini adalah programnya ini. Nah yang itu yang saya tangkap dari yang dibikin yang waktu itu yang saya dikasih ke ini, dari jam habis subuh sampai jam 00 itu kan berarti ini kan konsep ini gitu loh, konsep terestrial. Jadi ini yang apa namanya yang membuat saya waduh ini berat ini buat apa yang namanya siap nggak teman-teman untuk bisa berproduksi seperti itu tuh. Taruhlah beli semua, tapi kan kalau 24 jam berarti kan harus ada yang ngoperate itu, maksudnya ngoperate untuk apa namanya untuk bisa berjalan itu 24 jam itu kan seminggu 7 hari kan. Gambarnya enggak banyak dari sini saya bukan bermaksud memupus apa ya, tapi kita realistis aja ya. Kita realistis aja bahwa ini benar-benar suatu kerja besar kalau kita berorientasi pada program. Kalau orientasi kita program, apalagi daily itu berat, sangat berat. Itu butuh banyak hal yang harus dilakukan untuk bisa memulai itu. Alhamdulillahnya sekarang ini kita sudah yang saya tadi bilang itu dunia udah berbalik sekarang. Apa yang dulu di layar TV sekarang udah di laptop, udah di ini, itu yang sekarang menguasai kebudayaan terbaru dan istilah streaming, istilah apa ya istilahnya ini sudah menjadi hal yang biasa, sehingga apa ya gampangnya gini loh. Ketika sebuah konten viral, semua akan merujuk ke situ. Nah, viralnya itu bisa positif, bisa negatif. Jadi Corbuzier yang aman dengan ini dia, dengan ini selama ini begitu kejeblok terakhir kemarin dia kehilangan banyak ini kan, kehilangan banyak follower kan, ketika dia ngangkat LGBT itu. Nah,
konten ini akan bisa membuat kita lebih nggak berorientasi pada jadwal ketat yang dimungkinkan, yang dikonsekuensi dari kalau kita orientasinya ke daily program. Konten adalah hal-hal yang mungkin sederhana tapi dibutuhin masyarakat. Saya gini loh, saya terkesan banget itu, coba sekali-kali ini tulis mousetrap atau jebakan tikus. Itu yang nonton di YouTube jutaan coba. Proses tutorial pembuatan jebakan tikus itu loh. Di situ apa yang dan yang nonton dunia, bukan sekedar lokal Indonesia ya. Itu dunia. Jadi kalau kita misalnya streaming ini kita kemudian lebih lebih mengacu kepada siaran yang bersifat streaming dengan target gadget atau dengan internet lah ya, di internet itu banyak hal yang bisa kita pangkas dari beratnya kalau kita berorientasi ke program harian, dan ini sekaligus kita akan banyak saya ingin ngomong gini loh. Taruhlah sehari ya, kalau hari dari subuh ada azan subuh ini sampai kemudian jam 12 malam dan ini kita ada yang nonton nggak? Ada yang pengen nonton nggak? Apakah itu menarik ditonton nggak? Gitu loh. Nah, sementara kalau kita konten, kita udah tim kreatif ini yang lagi viral sekarang LGBT. Nah, gimana LGBT disoroti dari Islam kan ya? Nah, kita langsung produksi itu gitu. Sekarang lagi ada misalnya nih artis kawin 5 misalnya nih ya. Nah, gimana poligami dari posisi Islam, kita bikin konten yang sesuai dengan yang sedang diingin masyarakat gitu loh. Nah, dari situ kita otomatis secara kreatif maupun secara manajemen kerjanya itu nggak kebuang sia-sia, karena kita selalu selalu membuat sesuatu yang paling tidak orang pengen tahu. Minimal kalau itu lagi viral misalnya akan ditonton orang gitu ya. Jadi nggak buang-buang waktu di ini. Jadi ini saya nggak menjelaskan secara teknis karena kita udah pada orang-orang di sini sudah pada paham mengenai apa itu LAN WiFi. Saya pikir nggak perlu di ini. Nah, ini program siaran secara umum, entertainment, news, live event ini kalau di program yang tadi saya bilang sampai butuh 600 orang. Bahkan waktu SCTV saya di tahun 2010 itu ngobrol sama HRD 1.500 berapa gitu karyawan keseluruhan. Itu yang ditanangani paling banyak di sebenarnya di live event sama di liputan. Live event ini termasuk di produksi. Jadi produksi itu kan memang kalau misalnya kita bayangin sinetron yang bikin kan PH ya. Yang kita bikin sendiri paling misalnya di studio itu misalnya live musik. Nah, semacam itu yang kalau yang di program produksi TV biasa itu. Dan itu ujung tombaknya terus terang aja artis. Kalau artisnya ecek-ecek ya nggak ada yang nonton. Sebagus apapun program itu pasti itu biasanya artis. Itu kalau live event. Entertainment ya tahu sendiri lah, entertainment kenapa bangsa kita tambah goblok, karena maaf ya bahasa saya kasar, orang Jawa Timur. Kalau kita lihat TV kayak gitu-gitu lah. Dan bahkan sekarang di YouTube di apapun yang paling viral, yang paling ini yang jorok-jorok itu kan. Sampah yang paling banyak entertainment itu. Makanya saya tadi Ustadz dia bilang kita ke dakwah itu. Nah, ini kita bisa jadi jariah kita gitu. Kalau kita bisa itu kita nggak perlu ikut yang jelek-jelek, tapi kita bisa bikin yang bagus dalam bentuk program-program yang memang bisa benefit kita nggak sekedar dunia tapi akhirnya juga dapat. Jadi kalau entertainment segala macam itu di news terutama ya. Dulu saya pernah bangga kerja di TV itu gara-gara news liputan 6. Maksudnya sebagai orang SCTV itu
bangga karena ada liputan 6 gitu loh, yang ada cerdas di situ, macam-macam lah pokoknya. Nah begitu masuk ke yang terakhir ini yang apalagi di Indosiar itu yang judulnya sendiri itu lengkap itu yang keranda bisa terbang segala macam itu. Malu saya kerja di TV. Iya benar. Ya azab apalah namanya itu. Saya melihat ada satu judulnya itu ini kan panjang-panjang itu, terus ditonton ada keranda terbang. Ya ampun. Prestis hilang Pak. Saya malu, ada malu saya kerja di juga. Dulu zaman awal-awal gitu kan ada jaket tuh. Kalau misalnya kita kemana pakai jaket itu gua bangga gitu. Sekarang kita sembunyi. Enggak itu umum, istilahnya umum, maksudnya yang ya itulah yang terjadi di dunia perpendidikan sekarang kayak gitu. Mereka mau ngelakuin apa aja asal ada untung. Kalau nggak gitu bangkrut. Dan top ini manajemen memang selalu yang diminta adalah keuntungan, karena kalau nggak gitu mati. Nah sekarang kita masuk ke konten streaming apa aja yang bisa kita mungkinkan ya. Di entertainment kita bisa bikin movie, short movie, video musik. Kalau di sini ada anak-anak yang bisa main musik, atau kita kalau bikin video musik yang kalau di sekolah itu saya banyak nemu anak-anak berbakat, cuman yang ngarahin kurang gitu loh. Makanya kalau kita punya ini nggak usah bayar ini, nggak bisa bayar artis atau apa, kita bisa ini sendiri. Stand up komedi, presentasi seni ini maksud saya kalau misalnya kita punya tari saman yang bagus misalnya, atau anak-anak di sini bisa bikin kayak terobosan di seni lukis atau apa misalnya, itu kan bisa kita angkat gitu loh. Nah ini presentasi itu maksudnya yang sifatnya bukan tutorial tapi ya kayak penampilan sih, tapi yang bagus, kita kemas bagus dan lain-lain ya, yang pokoknya sifatnya hiburan, informasi, news. Nah ini bidang saya di sekolah selalu ini. Saya kuat di sini kalau misalnya mulai dari script writing-nya, mulai dari ini sampai konsep wawancara, sampai melatih anak dari reporting, hosting, sama kalau jadi yang live report gitu. Nah ini anak-anak ya. Ini saya biasa menjadikan dari nol sampai mereka siap tampil di situ. Di sport ini kalau sekarang kan ada SEA Games ya. Ini kita bisa aja jadiin konten bisa, cuma nanti mungkin kita agak harus yang bagian perizinan nanti harusnya gimana kira-kira kita nggak sampai diban gitu loh. Nggak tahu gimana caranya. Kalau di musik misalnya kan ya, kalau kita cover lagu gitu, kalau kita nggak cantum, kalau kita cuman musiknya kita ambil dari aslinya misalnya -1 gitu, kita cuma nyanyi doang, itu bisa diban. Tapi kalau kita bikin sendiri, maksudnya musik bikin sendiri enggak, cuman kita tetap royaltinya kena yang ngarang lagu, kita nggak dapat. Cuman kita dari viewer aja. Mungkin kalau ada iklan-iklan yang misalnya di body videonya kita ada produk gitu, mungkin kita bisa dapat dari situ. Tapi kalau yang lagunya itu royaltinya masuk ke yang punya kuliner. Ini katanya sudah ada di sini, sudah ada tempat itu ya, tempat kata tadi ada buat kuliner ya. Kuliner ya. Nah, itu ya. Edukasi ini bisa. Kalau saya sudah merancang ini video pembelajaran, karena kemarin waktu pandemi saya ada pelatihan di beberapa sekolah. Jadi dengan OBS saja, OBS pakai PowerPoint, kita sistemnya udah kita siapin dari guru salam sampai selesai wassalam. Ketika dia nggak ada kesalahan, udah langsung cut, langsung tayang bisa. Itu udah kayak di ruang guru hasilnya. Kalau dia nggak salah ya, kalau gurunya salah ngulang-ngulang ya baru ngedit. Jadi kalau kita dari PowerPoint-nya bagus, pakai green screen atau nggak pakai juga nggak masalah. Kita atur komposisi kita atur. Begitu dia udah mulai sampai selesai kita record di OBS. Begitu selesai udah kita nggak pakai ngedit. Sesimpel itu kalau misalnya video pembelajaran untuk. Saya pikir kalau di negeri orang-orang bisa dimotivasi dengan
setiap video yang dibikin itu kan ada apa kayak menambah nilai apa namanya buat kalau naik pangkatan itu apa namanya? Rating. Enggak, bukan dari guru itu ada kayak apa sih namanya lupa aku. Penilaian. Pokoknya bisa menambah nilai tambah dia buat kepangkatan biar lebih cepet tuh loh, nambah nilai itunya lah. Apa? Sertifikasi. Yes, pokoknya dia ada nilai-nilai ketika tambahkan untuk kepangkatan bisa lebih cepat gitu loh. Semakin banyak dia pembuatan kayak ilmiah gitu, ya. Nah, agama ini bisa apa sifatnya ini ya. Yang tadi dibilang dakwah itu macam-macam, kita formatnya aja yang bikin menarik. Nah, ini yang live ini yang bagus karena apa? Kalau pakai streaming, live ini paling murah. Podcast kita cuma butuh apa? Studio. Kalau si Deddy Corbuzier katanya habis ratusan juta, ya percaya karena dia mungkin bikin kedapnya hampir 100% ya. Nggak perlu 100% juga, kuping kita ada gedung aja bisa kita ini kok, bisa kita reduce kok suaranya kalau pakai software. Jadi ya kalau misalnya ada jalan raya baru itu ini ya. Tapi kalau kondisi kayak gini aja udah orang asal topiknya menarik, yang hostnya bagus, cukup ini. Nggak harus kita bikin ruangan yang harganya ratusan juta, nggak sampai ke situ. Nah, pembelajaran online yang saya bilang tadi di edukasi itu kayak gitu tadi saya ini. Terus event resmi sekolah itu kan untuk promosi sekolah ya, live itu bisa kita ini. Keuntungan dari konten streaming, kalau konten streaming sama program yang kita siarkan langsung dengan terestrial, itu kan sekali tayang udah habis kan. Kalau di TV udah ya selesai kan, streaming selesai kan. Tapi kalau yang di streaming selesai, kita edit, upload di YouTube, jadi konten YouTube. Nah, lebih apa ya? Secara biaya dan secara apa ya? Kelebihannya lebih banyak kalau kita pakai sistem streaming. Nah, platform yang akan misalnya dimungkinkan dengan konsep konten di streaming tadi, itu juga akan bisa kita masukin ke YouTube, Instagram, Facebook. Irisan itu kita bisa bikin itu kan di IGTV kan. Kalau IGTV kan nggak terbatas waktu ya. Ada ya batasannya berapa menit? Kalau IGTV? Nggak. Ini udah ganti video, berarti aku kurang ini, aku nggak main di situ. Berarti kan sudah, makanya kalau kita bisa semua platform kita bisa sasar gitu loh. Tinggal edit aja misalnya kalau yang tadi yang biasa tadi pakai, ya lakukan ada video diambil 30 second untuk TikTok atau 1 menit untuk reel ya 1 menit ya. Nah, itu kan masalah editing aja gitu. Jadi kalau kita sudah punya program yang akan kita tayangkan streaming, apapun bentuknya, mau live maupun ini yang kita record, itu kan nanti bisa diolah lagi menjadi untuk masuk di semua platform yang memang kita punya channelnya gitu loh, atas nama TV kita ya, itunya judulnya. Ya tadi TV kita ya. Aku tadi kemarin udah dikasih itunya. Nah, TikTok sekarang kayaknya, TikTok ini saya beberapa saat terakhir ketika mendekati anak-anak mulai sudah boleh masuk ini, sebenarnya saya mau masuk ke TikTok. Ini cepet banget, apa istilahnya, dampak sosialnya cepet banget. Cuman ya tadi itu algoritma itu gampang banget, yang aneh-aneh gitu loh. Nah, kita dibatasi Islamnya ini, bukan saya menyesal di ini enggak ya, cuman kita terbatas di situ gitu loh. Kita terbatas di situ. Nah, tantangan kita adalah membuat itu bagus, orang dapat informasi tapi nggak ada unsur yang bikin dosa gitu aja. Nah, apakah seperti apa gitu? Mungkin teman-teman yang di kreatif mungkin bisa lebih bisa mengembangkan itu ya.
Nah ini yang penting sebenarnya, ini saya bukan buatan saya, ini cuman buat apa ya, supaya kita paham bahwa apapun bentuknya, apakah itu streaming maupun terestrial, struktur ini sangat penting supaya program atau supaya ini bisa jalan. Jadi secara umum sebenarnya jantungnya sebuah broadcast itu ada di programming. Program-program apa yang kita punya gitu. Nah, untuk bisa bikin program yang bagus di situ ya tentu harus ada. Kalau saya percaya di sini ada editing, ada editor, ada kameramen, ada. Nah, tinggal di proses kreatifnya mungkin perlu digali. Tapi yang jelas program-program yang kita punya itulah yang akan menjadi jantung dari kegiatan ini, dan kalau itu arahnya ke komersial itu juga yang akan menentukan kita bakal dapat benefit nggak dari sini. Jadi program yang kita dibuat gitu loh. Nah, selebihnya kayak teknik teknik dan yang lain-lain pendukung program tadi itu udah pasti, tapi nggak harus misalnya kayak kalau yang programming itu udah siap, tim produksi ada, editor ada, dan macamnya di situ itu sudah paham cara kerjanya, kayak kostum dan segala macam itu termasuk di yang teknik sama yang umum itu bisa disatuin ke program, maksudnya ke bagian program. Nah, yang penting nanti adalah di marketing ini. Karena kalau arahnya untuk komersial, ya berarti yang di marketing ini yang nanti kerjanya akan menentukan. Karena apa? Si program nggak boleh mikirin ini nanti laku nggak, ini nanti dia cuman ini yang kira-kira masuk, yang kira-kira bisa dibikin dan orang suka apa ya, udah situ aja, jangan mikir nanti habisnya berapa. Itu yang mikirin biar yang ini aja, bagian keuangan aja gitu loh. Kalau kita dibanding dengan itu juga nanti kreativitasnya terbatas. Misalnya kita mau bikin yang agak ini supaya bagus nih harus ada adegan bawah air nih. Wah, nanti harus sewa tabung, nah kalau udah kepikiran kayak gitu akan mengganggu banget dari sisi produksinya. Nah, dari sisi marketing ini yang harus dipelajari adalah algoritma YouTube. Ya, medsosnya di algoritma harus pelajari benar. Yang dia tahu persis kalau misalnya sekarang ini yang lagi tren apa, dia informasiin ke bagian program. Nah, dia kemudian membuat program-program yang sesuai dengan yang dari sisi marketing tadi sudah di hasil risetnya kemudian disampaikan ke programming, sehingga programnya akan membuat program-program yang laku dijual, yang memenuhi standar medsos platform medsos yang kita pakai. Dan paling umum di sini kan YouTube ya. Di situ paling tidak basicnya adalah audio, video udah nggak ada masalah. Kalau videonya bagus, audionya jelek, otomatis orang juga nggak akan ini. Bisa sih audionya nggak ada audionya juga bisa kalau jorok, kan nggak mungkin kita bikin jorok. Jadi kita lupakan yang nggak ini, yang nggak etis, tapi kita benar-benar audio, video bagus, kontennya bagus. Nah, itu yang nanti akan membuat program itu ditonton orang, itu aja. Nah, yang tugas di sini selain di marketingnya nanti begitu dia punya ini, baru dia kalau misalnya ada program-program yang produk yang mau masuk, bisa kita tawarkan ke misalnya ke Aqua, ke mana yang kira-kira. Nah, dia yang harus menguasain itu, pemasaran itu, sehingga nanti benar-benar nanti kalaupun kita nggak dapet dari sisi viewer maupun subscribernya kurang, tapi kita memang bisa membuktikan program kita bagus, masih bisa dijual juga gitu. Dengan model kalau yang paling enak sih dia masuk, yang paling gampang nawarin program itu masuk di di body video, di body program. Ya kayak gini misalnya saya ngomong di syuting gini, ada ini di planning gini,
Nah dia paling seneng itu. Sponsor. Iya. Ya kan ini apa istilahnya kalau yang di medsos kan endorsement ya. Nah, kalau kita nanti kalau memang sudah jalan produknya ya TV-nya ya nggak endorsement lagi. Memang kita memang dimaksudkan untuk komersial. Nah terakhir dimanapun apakah itu news, apakah itu live-nya ya, bukan live ya, live-nya ya, apakah itu produksi kreatif musik maupun film ataupun apa ya kayak kuliner segala macam, selalu ada yang namanya, ini saya pikir semuanya paham ya, praproduksi, produksi dan pasca produksi. Yang paling penting di bagian ini adalah praproduksi. Jadi tim kreatif ketika kita sekarang memastikan kita sekarang untuk minggu depan kita mau memproduksi misalnya riwayat apa ya, Mam Vivi misalnya nih ya, riwayat hidup Mam Vivi misalnya, dari si yang menarik kita gali dari mana gitu. Nah dari praproduksi itu nanti akan turun skrip naskah yang akan menjadi acuan kerja untuk produksi. Di naskah itu kemudian di breakdown butuh properti apa aja segala macam, termasuk nanti butuh biaya berapa, baru kemudian sampai ke produksi itu tinggal melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam praproduksi. Nah di sini baru sutradara kemudian akan menentukan itu bagus enggaknya. Tapi ketika dia sudah mengikuti apa yang direncanakan dalam praproduksi, selama itu enggak menyimpang dari itu, pasti sutradara juga akan memproduksi sesuai yang sudah direncanakan. Jadi misalnya kok gini, ya, lo kan memang gitu loh. Kok itu pakai handphonenya kok bukan Apple? Lo kan situ nggak ditulis di propertinya handphone apa? Misalnya kayak gitu ya. Ada perdebatan kayak gitu ada. Cuman yang penting di praproduksi itu ada naskah, di breakdown, kemudian dari breakdown itu ya dari produksi. Produksi ya tahu sendirilah, ada kameramen, ada sutradara, kameramen, lighting, soundman, itu udah kita harus siap itu supaya produksinya nanti hasil produksi video bagus, audio bagus itu terpenuhi. Nah di pasca produksi, di editing itu yang paham IT dan grafis akan menambahkan hasil dari syuting tadi, tambahin grafisan motion grafis, tambahin teks dan macam-macam. Termasuk juga pasca produksi ini yang nanti tanggung jawabnya yang di teknik ininya format, misalnya ini yang buat di story nggak mungkin di format square misalnya. Story harus formatnya kayak 9 ya, portrait 16:9 ya. Nah itu, ini yang di pasca produksi yang nyiapin untuk yang ke bagian teknik yang nge-broadcast nanti tinggal sudah ini buat YouTube, ini buat IG, ini buat itu. Kira-kira gambaran mengenai mengenai proses kerja ya, proses kerja yang ada dalam apapun itu, apakah itu live juga tetap ada perencanaan. Kenapa? Ya nggak mungkin kita misalnya lampunya kurang satu pada waktu sudah artis datang, lampunya mati, nah, itu nggak boleh ada dalam setiap ini. Nah itu fungsinya perencanaan di situ. Semuanya pasti ada di 3 ini, praproduksi, produksi sama pasca produksi. Dari sini kemudian saya balik ke orientasi yang Mam TV tadi, kalau program daily. Nah sekarang kira-kira mana Ustaz tadi? Kira-kira gimana nih? Saya udah inilah yang akan kita jalankan kalau TV kita nanti akan dimulai. Berarti kita harus siapkan tim produksi, tim programming yang di situ ada yang menyiapkan program-program apa aja yang akan kita tayangkan.
kalaupun misalnya kita pilih atau kita cenderung pada konten streaming, berapa kekuatan kita? Kita kira-kira bisa bikin berapa sih? Selain yang lain, kalau live gampang ya, maksudnya live itu tinggal perlengkapan dan langsung streaming kan. Itu kita nggak perlu jelek atau buruknya, itu tergantung alat yang kita punya dan situasi nggak tahu pas memang pas lampu mati atau apa, atau itu kondisional ya. Yang nggak boleh terjadi di dunia yang di dunia profesional itu pasti semua akan diatasi dulu. Tapi kalau yang kita baru mulai mungkin itu akan mempengaruhi banget. Jadi kita ngitung kira-kira kekuatan kita nanti kalau misalnya misalnya mau streaming, kira-kira kalau misalnya kuliner kita bisa seminggu bikin berapa, kalau agama kita bisa seminggu bikin berapa, siapa yang ngerjain. Terus kalau misalnya edukasi apa aja bisa bikin berapa, siapa yang ngerjain. Artinya pertanyaan siapa yang ngerjain ini di sini harus ada strukturnya, harus ada dulu. Akan ada penugasan rapat gini, kita mau bikin sesuatu. Oh iya, berarti ini tim ini yang bikin kuliner timnya ini. Timnya yang satunya bikin misalnya live streaming untuk hari Selasa. Yang satunya, nah itu kan yang nunjuk kan harus sudah disepakati bahwa memang dia boleh nunjuk gitu loh. Saya sekarang coba ambilin sapu di situ, bisa digempeng orang nanti, ya kan? Cuma ngambil sapu aja, jadi kempang orang nggak pulang nanti. Nah, di sini masalahnya struktur itu penting supaya kita ketika diputuskan untuk memulai produksi program itu semua berjalan sesuai fungsinya. Kalau enggak, saya ngalamin sekarang di sekolah karena memang single fighter dari A sampai Z dikerjain sendiri, ya kayak stadion nanti nggak pulang. Mulai lighting disiapin sendiri, sampai editing sendiri. Oke, saya udah banyak ini yang saya siapkan untuk bahan diskusi cuman ini. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan ke Ustadz Rio. Mari kita lanjutkan dengan terserah nanti kira-kira kalau saya tadi mau mengarahkan ke ini kita mau daily program apa enggak gitu. Kalau daily program seperti itu tadi sudah saya gambaran seperti itu. Kalau misalnya streaming, nah silakan dibahas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung dari tim CMM. Nama juga. Ini memang sekalian sebenarnya Pak Selamat. Ya. Berdasarkan dari apa yang gambaran sudah kami tangkap dari sebelum Bapak memberikan paparan, ya awalnya kita berpikir bahwa membuat sebuah stasiun lah ya, channel ya. Ya, channel. Kita itu kan tadi berawal dari dokumen. Kemudian kita ini lebih kepada berpikir lebih kepada hal-hal yang teknis gitu kan. Yeah. Sedangkan yang non teknis itu kadang baru berpikir juga ternyata setelah selamat sampai dia ada tata make up dan sebagainya. Memang arah tujuan kita ke sana gitu. Ya mudah-mudahan aja memang tercapai ya, kita membentuk sebuah stasiun televisi. Tapi untuk saat ini kita baru mengawali ya, kita baru masuk terjun ke dunia jurnalisme broadcasting ya. Nah, itu kita mencoba memanfaatkan apa yang sudah ada kan, salah satunya dengan contohnya YouTube streaming gitu. Nah itu salah satu dari kita tuh di situ. Nah, kemudian dari program ya, sebagian yang dari mungkin kalau yang sampaikan ke Bapak itu kita sebagian akan bikin konten secara sendiri, tapi sebagian konten itu kita beli dari yang sudah pernah ada, misalnya contoh film ada Penangan Cinta misalnya gitu kan. Nah itu kita akan beli. Cuma kita terkait kendala masalah lisensi Pak. Nah, yang
lisensi. Nah, apakah kalau kita membeli film-film itu kan sifatnya kan hanya cukup tayangan sekali, ya, nggak mungkin diulang berkali-kali. Sedangkan YouTube kalau sudah ada linknya, orang bisa mengklik link itu berkali-kali kan nontonnya. Nah, apakah ini pertanyaan dari saya, apakah lisensi yang kita beli bisa digunakan berkali-kali gitu Pak? Misalnya kita diingat sebuah film dengan komersil dan kita tayangkan dari YouTube, ya apakah hanya cukup lisensi dibeli sekali lalu bisa pakai berkali-kali, atau memang hanya cukup sekali karena khawatir terkena undang-undang cipta? Pak. Kalau Indonesia saya nggak tahu, maksudnya saya belum masuk ke sistem pemasaran film Indonesia. Tapi yang saya tahu dari anak-anak programming yang bagian purchasing untuk film-film luar, itu belinya per paket. Misalnya paket A misalnya, A ini film box office, terus sampai sekian film itu ada yang ini film-film kelas B, tapi paket nih. Nah, semua ini ketika kita beli paket A ini harganya sekian, untuk berapa kali tayang udah ada kontraknya. Itu kalau yang saya tahu dari luar ya. Anak-anak misalnya, kalau misalnya dulu saya pernah di bagian semacam seleksi film gitu yang mau dibeli gitu loh. Jadi saya suruh nge-review film-film gitu kan. Saya lihat, oh ini nggak layak, ini layak. Nah, mereka cuma mau mencari paket mana yang bisa dibeli gitu loh. Nah, jadi mereka butuh referensi untuk paket mana yang bisa dibeli. Nah, dari situ saya tahu mereka belinya per paket, kemudian paket ini termasuk juga kontrak berapa kali tayang. Nah, soal harga saya nggak ini ya, waktu itu kan nggak sampai ke situ ya. Saya cuman di bagian seleksi film aja gitu. Jadi ending dari sebuah review film itu saya ada contrengannya, layak dibeli, nggak layak dibeli. Saya paling banyak jangan dibeli karena ya tadi karena saya orangnya idealis, nggak sampai berapa bulan saya dipindah. Karena banyak saya jangan dibeli, yang lainnya layak beli, layak beli, boleh. Pokoknya mereka rata-rata ini. Nah, saya karena melihat filmnya jelek kan, saya orang sastra, saya alumni sastra Indonesia. Jadi referensi saya untuk istilahnya untuk literasi alhamdulillah banyak ya. Sehingga saya lebih ke teknis, bukan teknis, ke kualitas. Oh, ini jorok nih, jangan dibeli. Akhirnya dipindah. Jadi gitu. Kalau di Indonesia saya belum nanti saya tanyain deh ke teman-teman yang masih ada saya punya teman. Nanti saya tanyain sistemnya kalau beli film Indonesia seperti apa. Nanti kalau udah ada ini saya kasih informasinya. Insya Allah bisa saya tanyain nanti ke teman yang bagian purchasing-nya untuk program ini. Itu dari satu publisher atau memang ada brokernya? Biasanya sih kalau misalnya kita beli, kalau dulu ya misalnya ini DC atau yang Disney misalnya, atau web, jadi itu yang jual itu. Nah, selebihnya mungkin ada istilahnya yang developer sendiri mungkin ada ya, cuman nggak tahu dulu. Yang saya ingat ini film-film dari DC, ini film dari ini gitu. Nah, makanya saya nggak tahu kalau di Indonesia kayak apa, saya nggak tahu. Nanti saya tanyain dulu. Selain kita bikin konten sendiri, kita juga beli apa yang sudah ada, gitu kan? Cuman kan kalau beli itu sekali lagi sekarang di YouTube itu film apa aja udah ada. Satu, kedua, terus yang kita beli itu taruhlah film bagus, cuma sekali itu gitu loh. Iya, orang bosan. Relatif ya, cuma sekali itu pada waktu jam tayangnya itu kan. Sekarang anak-anak sekarang, kalau kita dulu nunggu ya, atau kita Muhammad Ali mau main kita nunggu ya. Tapi sekarang nanti kan ada di YouTube gitu loh. Jadi saya kalau beli saya malah kepikiran gini loh, daripada beli film mahal sekali tayang, kenapa kita nggak datengin artis, kita
ngapain gitu wawancara kayak apa kayak itu dipasang di itu punya kita itu. Iya, kalau ya benar-benar. Itu punya kita itu. Iya. Daripada beli film terus sekali tayang habis itu selesai. Ya itu kalau ya coba nanti kita dihitung aja misalnya kalau misalnya ketemu harga misalnya memang masih bisa di ini nggak masalah. Cuman tadi itu ya paling banter misalnya kontraknya 2-3 kali tayang ya udah itu cuman tayang selesai gitu loh. Nggak sampai kecuali kita misalnya bikin kerja kreatif nih, bikin resensi anak-anak yang misalnya bagus atau hostnya kita bagus film resensinya yang bisa ditonton orang resensinya. Kita kalau bikin lisensi sendiri kan bisa Pak, jadi publisher gitu. Ya kalau kita yang kita punya program kita sendiri bisa. Kalau program kita sendiri nggak bisa. bisa membeli itu yang jadi lisensi kita gitu nggak bisa. Nggak bisa dong. Lisensi itu berarti hak. Kalau kakak saya ke lawyer ya. Jadi dia menjelaskan bahwa hak haki ya, hak intelektual itu ada hak ekonomi dan hak nama gitu loh. Hak kehormatan apa sih. Tapi hak ekonomi ini yang punya yang misalnya situ bikin lagu, ini aku beli. Nah, hak ekonominya ada di saya. Situ nama terkenal, cuman yang dapat duit aku. Jadi hak ekonomi di siapa? Itu yang lisensinya itu. Jadi kita beli, nggak bisa lisensi dari kita nggak bisa kecuali kita beli, ini tak beli dari kamu tak beli, jadi lisensi pindah ke kita bisa. Jadi itu mahal banget. Tidak kira-kira ya yang kalau nanti kalau ketemu teman bukan itu mesti nanti saya coba saya tanyain ke temennya enak dia jadi mas.